Sebab ketika terjun ke masyarakat, itu nggak ada skenario. Ya, respon masyarakat itu jujur. Ya, ada yang namanya nggak suka sama ceramah kita. Untuk yang 3 menit sendiri, waktu awal-awal itu sekitar 12 jam. Itu hanya produksinya saja ya, belum skrip. Karena saya biasa skrip itu, dalam skrip saya sendiri itu harus ada dialog, harus ada latar, narasinya, dan unsur audio yang mau dimasukkan. Akan disupport untuk membuat podcast yang bagus. Nah, itu yang benar-benar aku pengenin sebenarnya. Seorang pemuda itu tidak bisa dikatakan sukses sebelum dia berhasil meninggalkan kemaksiatan. Dan memang seharusnya dakwah itu dikemas secara profesional gitu, supaya orang yang dengerin tuh enak. Harapan saya adalah saya bisa menyalurkan apa yang saya ketahui, apa yang skill saya bisa untuk disalurkan di konten ini, dan saya bisa syiar seminimal mungkin untuk kepada semua orang seperti itu, Pak. Perkenalkan, nama saya Reva Prima Farhan. Nama saya Muhammad Fadilah. Aku Dita, finalis SDI Syiar Digital Indonesia dari Yogyakarta. Asal dari Bogor, tepatnya di Bojonggede. Alhamdulillah saya termaksud 10 besar dari Syiar Digital Indonesia. Saya asal dari Sumedang. Saya adalah finalis dari Syiar Digital Indonesia 2021. Dan alasan kemarin ikut SDI itu sebenarnya nggak sengaja ngelihat di sosmed, tiba-tiba muncul gitu kayak sebuah takdir kan. Terus habis itu aku pertamanya ngelihat hadiah sih sebenarnya. Jadi aku ngelihat hadiah, menarik nih hadiahnya, karena akan ada kontrak ataupun akan disupport untuk membuat podcast yang bagus. Nah, itu yang benar-benar aku pengenin sebenarnya, dan bekerja sama dengan Republika. Saat ini backgroundku sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga seorang voice over talent. Untuk voice over talent sendiri udah 2 tahunan sih. Jadi awalnya basicnya sebagai penyiar, terus habis itu setelah melahirkan mikir kerja apa ya yang bisa dilakukan sambil tetap jagain anak. Nah, voice over talent kayaknya yang paling memungkinkan. Akhirnya aku milih untuk fokus di situ. Awal saya membuat podcast itu sekitar Maret 2020. Itu saya mulai serius untuk membuat podcast. Itu sudah menggarap podcast seperti obrolan dengan teman-teman awalnya. Namun saya merasa, wah ini kurang sekali untuk membuat konten hanya ngobrol-ngobrol saja. Akhirnya pada Juni 2020 saya mengalih format dengan membuat podcast drama audio. Dan untuk sampai sekarang masih membuat konten itu. Untuk podcast Islami sendiri baru saja saat UMA ya, saat Syiar Digital Indonesia. Tapi untuk podcast yang saya buat itu sudah 2020, tapi awal saya membuat podcast itu 2019, tapi ketika saya serius itu Maret 2020, Kak. Dan terinspirasi awalnya itu dari, mungkin ada yang tahu podcast Mas seperti itu, Kak. Alhamdulillah, saya udah mulai berdakwah ini sekitar kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Ya, mulai aktif. Ya, walaupun dulu sekedar nyoba-nyoba dakwah di pesantren ya. Ada namanya acara muhadharah. Jadi setiap santri itu bergilir tiap hari malam minggu, bergantian untuk ceramah di depan teman-teman santri yang lainnya. Saya takut banget saat itu, tapi pertama kali saya nyoba, ternyata enak juga. Nikmat juga, walaupun waktu itu hanya sekedar buat canda-candaan doang, bikin teman ketawa. Tapi akhirnya pas saya lulus di 2016, saya mulai mengikuti dakwah-dakwah. Alhamdulillah diundang sama orang, ngisi kajian-kajian. Dari situ saya mulai tertarik dan mulai terbentuk di diri saya jiwa untuk berdakwah. Yang akhirnya alhamdulillah dari situ juga bermulalah saya aktif di perlombaan-perlombaan. Nah, di perlombaan ini benar-benar yang namanya nguji mental saya itu luar biasa. Dari perlombaan saya nemuin berbagai macam audiens yang akhirnya ini menjadi bekal buat saya dakwah di masa yang akan datang. Dari yang namanya audiens yang pendiam, audiens yang suka tidur, bahkan yang paling serem itu audiens yang nyerang penceramahnya. Jadi ada di satu pesantren ketika kita lomba, pas finalnya itu si penontonnya ini, audiens itu maju ke depan, teriak. Kalau bahasa Sundanya mah ya, gandeng maneh, begitu. Itu kan kena banget mental, bahkan ada sebagian dilemparin pakai botol aqua. Ya, tapi itu yang hanya ketika acara saja, di luar itu semua baik-baik banget. Dan alhamdulillah itu benar-benar nguji mental banget ya. Dan alhamdulillah juga setelah itu saya mulailah berdakwah, ternyata itu jalan Allah yang luar biasa, skenario Allah yang indah buat saya. Di mana sebelum saya diterjunkan oleh Allah ke masyarakat, Allah bentuk dulu mental saya melalui lomba-lomba. Sebab ketika terjun ke masyarakat, itu nggak ada skenario. Ya, respon masyarakat itu jujur. Ya, ada yang namanya nggak suka sama ceramah kita, yang namanya malas kedengerin ceramah kita, ngerasa kayak
apaan sih nih anak kecil? Bocah baru lulus sekolah kemarin udah sok-sokan ceramahin kita yang tua-tua. Itu ada banget kayak begitu. Dan disitulah yang namanya ujian dalam berdakwah. Yang gak usah kita, baginda Nabi Muhammad SAW pun sampai dilemparin kotoran unta dan lain sebagainya. Jadi tak pantas rasanya kalau kita mengeluh. Nah, disinilah perjuangan dakwah kita, khususnya generasi muda. Kalau podcast ini jujur pertama kali. Bahkan saya baru tahu yang namanya, dulu kan tahu podcast doang. Saya taunya podcast itu kayak yang di YouTube, tapi nggak tahu secara rinci podcast itu apa sih. Tapi pas saya mulai mengikuti Syiar Digital Indonesia, baru saya mulai mempelajari apa sih itu podcast. Kayak gimana sih kaidah-kaidah yang ada di dalam podcast. Jadi bisa dibilang ini pertama kali ikut dakwah melalui media podcast ini. Saya ada rencana, sebab ini kembali kepada tujuan dakwah saya. Tujuan saya dakwah pertama bukan untuk berceramah, menasihati orang lain, enggak. Sebab saya sadar itu bukan diri saya belum sampai pada di tahap itu ya. Jadi tujuan saya dakwah itu saya ingin memberitahu kepada orang lain, memberi kepada orang lain terkait apa yang saya rasakan tentang janji-janji Allah di dalam Al-Quran, janji-janji Rasul di dalam hadisnya ya. Saya ingin mengajak orang-orang itu merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kalau saya membuat konten, saya ingin mengkhususkan konten saya itu ya tentang kekinian, seperti seorang pemuda itu tidak bisa dikatakan sukses sebelum dia berhasil meninggalkan kemaksiatan, atau fenomena-fenomena akhir zaman seperti yang mana saya bahas di SDI ya seperti pacaran syar'i. Nah itu kan bahaya. Banyak orang mengatasnamakan cinta karena Allah, padahal hakikatnya apa yang dilakukan itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Waktu itu kayaknya aku submit tentang menjadi tukang utang yang disayang gitu. Jadi gimana caranya supaya ketika kita berhutang tahu adabnya gitu. Nah, karena sedang mengalami sendiri waktu itu, ada teman yang minjem duit tapi kok nggak balik-balikin ya, tapi kok nggak ada kabar ya. Akhirnya itu jadi ide buat konten. Aku mikir-mikir apa ya yang paling bisa aku lakukan. Akhirnya aku milih oke deh yang cerita tentang sahabat Rasul aja. Meskipun sebenarnya itu bukan tema yang benar-benar aku kuasain, tapi alhamdulillah ketika memilih itu, akhirnya aku malah jadi banyak baca sirah sahabat, terus mencoba merelate dengan kondisi yang sekarang gitu Mbak Farah. Jadinya memang itu konten yang tidak sengaja, tapi alhamdulillah malah bantu aku banget untuk bisa belajar lebih jauh lagi tentang sahabat dan sahabiah Rasulullah SAW. Jadi emang itu aku belajar sendiri sih buat diriku sendiri, terus aku coba untuk sampaikan ke teman-teman yang lain dengan bahasa anak zaman sekarang. Yang sekarang saya sedang garap itu drama audio, ada 2 karakter, namanya adalah si Ucup, seorang anak muda yang polos, anak SMA yang polos, itu yang menghadapi tentang pertanyaan-pertanyaan agama seputar remaja, anak muda, dan satu lagi adalah si Ubay. Si Ubay ini bersama abinya itu bertanyaan tentang agama seputar keluarga seperti itu Kak. Jadi permasalahan-permasalahan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari seumuran Ucup yang dewasa dan seumuran Ubay yang masih anak kecil itu Kak. Untuk yang 3 menit sendiri waktu awal-awal itu sekitar 12 jam. Itu hanya produksinya saja ya, belum skrip. Karena saya biasa skrip itu, dalam skrip saya sendiri itu harus ada dialog, harus ada latar, narasinya, dan unsur audio yang mau dimasukkan, jadi tidak mendadak. Nah itu kenapa lama. Kemudian untuk yang sudah mulai 10 menit lebih, itu satu podcast itu bisa satu hari untuk editing ya. Tapi untuk keseluruhan 5 hari yang final, 5 podcast yang final maksud saya, itu sekitar 1 minggu itu non-stop. Saya tuh pengen banget bikin satu, tapi sekarang saya tuh one man. Saya bikin editing, skrip, karakter saya impersonate sendiri ya Kak. Dari karakter, kan di Ubay itu ada Ubay, ada Abi, ada temannya, itu saya semua. Jadi saya kurang mampu untuk series tapi sendiri. Nah mungkin nanti kontribusi dengan Uma bisa untuk berlanjut untuk series itu. Pengen sekali saya. Untuk Ustadz sendiri yang saya idolakan itu Hanan Attaqi. Karena selain saya beberapa kali ikut kajian ya, karena emang menyaruk dengan anak muda seperti itu. Karena saya pertama saya tidak suka yang terlalu formalitas ya Kak. Jadi wah ini bisa nih untuk masuk ke anak muda. Jadi seperti itu untuk Hanan Attaqi. Tapi untuk konten kreator sendiri, untuk khususnya di dunia podcast saat ini saya gemari, yaitu salah satunya di Spotify ada namanya Rapot Kak. Itu
podcastnya drama audio juga dan bagus banget. Jadi saya ingin mengaplikasikan Islami dan anak muda Al-Hanan Attaqi dengan format audio drama ala-ala rapot seperti itu. Kalau berbicara tentang Ustadz idola ya, kalau kita berbicara zaman dulu, saya mengidolakan Ustadz almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi kalau kita berbicara tentang kekinian, kalau Ustadz ya maaf, yang serak banget sama saya itu Ustadz Hanan Attaqi. Ya, terlepas beda faham atau bagaimana, tapi saya juga suka cara dakwahnya. Bagaimana beliau merangkul anak muda berdakwah tapi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh generasi milenial saat ini. Dan itu memotivasi diri saya pribadi agar kedepannya mampu seperti beliau gitu, bisa berdakwah khususnya di kalangan anak muda. Sebab kan kalau kita melihat fenomena banyak penceramah yang dakwah ini terfokuskan di atas panggung kepada generasi-generasi yang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tapi yang muda-muda ini kurang terjamah. Makanya alhamdulillah saya melihat beliau itu semakin termotivasi untuk terus melanjutkan dakwah saya, dan mudah-mudahan pula lewat Ummah ini bisa kembali menyalurkan dakwah saya kepada anak muda khususnya. Kalau berbicara secara langsung belum, tapi alhamdulillah pernah ikut kajian beliau di Masjid Raya Bandung. Waktu itu alhamdulillah dapat posisi paling depan, dan itu pertama kali ngelihat beliau secara langsung. Sebab ya kalau kita berbicara masa lalu ya, namanya anak muda doyan-doyanan nakal dulu, dan karena beliau juga saya banyak berubah, dan ketika melihat beliau tuh serasa tersentuh hati. Wah, Masya Allah banget gaya cara dakwah beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bisa ketemu dengan beliau, bahkan dengan ustadz-ustadz milenial, ustadz-ustadz lainnya yang senantiasa memberikan kontribusi kepada umat Islam. Kalau saya menang, sebenarnya mau menang atau tidak, kontribusi saya khususnya kalau menang ya, kalau menang kontribusi saya terhadap ummah, saya berharap bisa terus bekerja sama dengan ummah untuk melakukan syiar melalui digital, media sosial ya, khususnya melalui yang namanya podcast ya. Saya berharap, sebab kenapa? Sebab ummah ini ya secara tidak langsung sudah menampung jamaah umat Islam ya melalui satu aplikasi ya, Ummah namanya. Ya, saya berharap dengan Ummah saya bisa bekerja sama untuk terus mensyiarkan ajaran-ajaran Islam, ya, agama-agama ajaran yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa terus kontribusi saya dengan Ummah ini panjang, sehingga bisa menjadi salah satu jalan saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontribusi saya ingin membantu untuk produksi audio sepertinya kan. Karena saya sedang belajar, sedang fokus untuk produksi audio. Mungkin nantinya Ummah ingin membuat drama audio yang lebih berbeda dengan yang saya buat, atau mungkin Ummah akan membuat podcast yang lain yang saya bisa bantu untuk produksi, mungkin seperti itu untuk kontribusi yang saya akan buat nanti. Salah satu hal yang bikin semangat ikut di sini adalah karena kita tahu bahwa dakwah kita itu didengarkan oleh orang gitu, dan insya Allah itu kan jadi tabungan amal buat kita. Kalau memang udah nantinya jadi jebolan dari SDI ini, ya tentunya pengen belajar lebih banyak lagi untuk membuat podcast yang lebih bagus, karena ngelihat teman-teman yang lain, terus ngelihat konten YouVoice juga, itu kan profesional banget ya, dan memang seharusnya dakwah itu dikemas secara profesional gitu, supaya orang yang dengerin tuh enak, terus habis itu pesan kita tuh bisa masuk ke hati teman-teman gitu. Jadi memang dari segi teknis jelas pengen belajar lebih profesional lagi, dan tentunya juga kita sendiri memperbaiki diri sendiri ya, sambil mensyiarkan podcast juga sambil memperbaiki diri sendiri supaya nanti dari hati sampai ke hati. Aku salut sih sama panitia SDI. Masya Allah ya, ada berbagai macam orang yang terpilih di sini. Terus habis itu melihat admin kalau misalnya ngejawabin yang ada di WhatsApp, sabar banget kayaknya ya, luar biasa Mbak Farah, mantap. Semoga lancar acara SDI yang pertama ini, terus nanti ada lagi SDI berikutnya. Setelah mengikuti SDI ini, saya jadi memiliki ide ya. Menurut saya alhamdulillah juga nih bisa ikut kayak gini, walaupun misalkan saya nggak jadi juara, tapi seenggaknya saya jadi memiliki inovasi baru dalam berdakwah. Iya juga ya, kenapa nggak saya isi Instagram saya ini dengan konten-konten yang menarik kayak begini ya. Dengan kan kalau kita lihat banyak tuh di YouTube atau di medsos lainnya yang konten-konten audionya doang tapi dengan kata-kata cinta. Nah, kenapa nggak kita libatkan kata-kata cinta atau kata-kata mutiara yang motivasi itu dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada dalam Islam. Jadi intinya adalah tetap
memotivasi tapi dikaitkan dalam sudut pandang Islam. Harapan saya adalah saya bisa menyalurkan apa yang saya ketahui, apa yang skill saya bisa untuk disalurkan di konten ini, dan saya bisa syiar seminimal mungkin untuk kepada semua orang seperti itu.